نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فلازلنا di bab التيمم. Kita masih di bab atau fasal tayammum, dan telah kita sebutkan makna tayammum di dalam bahasa dan juga di dalam istilah dalam syariat, dan telah kita juga sebutkan syaratnya tayammum yang beliau rahimahullah taala sebutkan, yasihhu tayammum turabin tahurin mubahin atau ghubar. Telah kita sebutkan rahimahullah apa yang dimaksud dengan turab, dan kita telah sebutkan rajihnya tahur, mubah, dan kita juga sebutkan syaratnya ini mubah, apakah harus mubah, apakah tidak sah jika menggunakan turab yang bukan milik yang umum, jika miliknya orang khas, apakah boleh, apakah sah, kan boleh ya, apakah sah atau tidak jika menggunakan tanahnya orang lain. Dan kita juga sebutkan makna qawlihi lahu ghubar. Qala idza udiba al-ma' bihabsin aw ghairi. Dan kita sebutkan qauli syekh idza udiba al-ma', yaitu sebabnya boleh kita gunakan tayammum. Ada dua sebab yang beliau sebutkan rahimahullah. Idza udima al-ma' bihabsin aw ghairi aw khifa bi isti'malihi aw talabihi dararun bi badanin aw malin aw ghairihima. Sebab yang pertama adalah jika tidak ada air. Tidak ada air. Dan telah kita sebutkan hal ini, tidak ada air, baik tidak ada air yaitu karena di daerah yang tidak ada air sama sekali, mungkin di padang pasir misalnya, atau di daerah yang mana airnya itu tidak mengalir ke tempat tersebut. Intinya jika tidak ada air maka boleh digunakan tayammum, dan sebenarnya telah kita sebutkan syarat ini. Adapun sebab yang kedua yang belum kita jelaskan, insyaallah akan dijelaskan dengan di sini biidznillah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, au khifa biisti'malihi aw talabihi dararun bi badanin aw malin aw ghairihima. Sebab yang kedua yang membolehkan kita menggunakan tayammum yaitu qala au khifa, jika dikhawatirkan, jika takut, biisti'malihi, takut jika kita menggunakan air, atau talabihi, atau jika takut, khawatir jika kita mencarinya, cari air, dararun bi badanin aw mal, kita khawatir jika kita mencari air akan menimbulkan berbahaya, mudaratatan di tubuh atau di mal, di harta, atau ghairihima, atau selain harta dan selain tubuh. Ini yang beliau Allah Ta'ala sebutkan. Jadi sebab yang kedua yang dibolehkan kita menggunakan tayammum jika khawatir jika gunakan air akan memunculkan mafsadah, madarrah di tubuh. Seperti jika ada orang menggunakan air, maka penyakitnya akan parah. Atau memang lagi di rumah sakit dan dokter mengatakan tidak boleh kau menggunakan air, seperti orang yang terbakar kulitnya, maka dia tidak bisa menggunakan air. Apa? Dia takut jika dia menggunakan air maka tampak parah penyakitnya. Kalau jelas.
Ini qauli rahimahullah au khifa isti'malihi. Ya, takut madarrah jika dia menggunakan air. Qala au talabihi, atau yang kedua, jika dia berusaha, jika dia pergi mencari air di sekitarnya, maka khawatir ada kemudaratan di tubuhnya, di hartanya, di kehormatannya. Pergi dia mencari air, maka khawatir ada musuh di daerah jauh sana, ada binatang buas di daerah situ dekat air, ya. Atau khawatir jika pergi mencari air, hartanya akan dicuri, tidak ada yang menjaga hartanya. Jika dia pergi, khawatir ada yang curi hartanya. Atau selain harta dan tubuh, seperti kehormatan yang kita kemarin sebutkan. Jika wanita khawatir pergi dari air dan di sekitar air tersebut ada orang jahat, orang kasih, orang nakal, khawatir si wanita ini khawatir diganggu oleh orang fasik tersebut. Itu diganggu di sini adalah Alhamdulillah, mungkin menghina sehingga berzina dengannya, maksa atau misalnya. Maka ini seluruhnya sebab membolehkan orang tersebut menggunakan tayamum. Khawatir ada kemudaratan di tubuh, maka jangan menggunakan air, gunakan tayamum. Khawatir hartanya akan dicuri jika dia pergi mencari air, maka cukup dia di daerah tinggal di sekitar hartanya dan dia cukup menggunakan tayamum dan juga hal-hal yang lain. Jelas. Jadi qauli rahimahullah au kifa biisti'malihi ay isti'mal al-ma'. Idza khafa biisti'mal al-ma'. Jadi dia takut, jadi dia gunakan air, takut ada madarrah. Au talabihi dararun di badanin mal ghairihima. Jika dia takut, jika dia pergi mencari air, maka dia khawatir ada kemudaratan ke tubuhnya, seperti yang tadi saya sebutkan. Atau di hartanya, ada yang curinya. Atau juga di selain harta dan tubuh. Selain harta dan tubuh. Termasuk para ulama mengatakan, jika dia khawatir turun di sumur, yang mana sumur itu berbahaya. Maka tidak perlu, tidak harus dia turun mengambil air untuk wudhu. Ya, cukup dia gunakan tanah, tayamum. Tidak bisa dia turun di sumur, bahaya sumurnya, dan dia tidak bisa mengambil air dari sumur, maka walaupun ada air, dia lihat air di sumur, tetapi susah dia turun ambil air, dari segala cara dia tidak bisa dapat, sama sekali, walaupun mungkin bukan kain yang bisa mengumpulkan air, dia sama sekali tidak bisa, walaupun dia melihat air, tapi karena tidak bisa turun di sumur, ada bahayanya, khawatir sumurnya, tanahnya jatuh, batunya jatuh, atau dia jatuh dalam sumur, maka orang tersebut cukup menggunakan tayamum. Sama juga airnya ternyata dibuang, susah, atau dibanjir, ada banjir yang kuat, khawatir dia dekat dari banjir tersebut, maka khawatir ada banjir yang lebih besar lagi akan datang, maka dia bawa dia di banjir tersebut. Maka orang tersebut karena khawatir ada kemudaratan di tubuhnya, apalagi kematiannya, maka cukup dia menggunakan tanah. Ini insyaallah barakallahu fikum termasuk sebab-sebabnya. Sama juga misalnya, jika dia di padang pasir, pergi cari air, khawatir malah hilang padang pasir. Maka tidak perlu dia pergi cari air. Tahu jelas. Pergi mencari air di padang pasir, khawatir malah dia tidak dapat air dan dia haus. Ya. Maka itu seluruhnya, barakallahu fikum, sebab buat orang
menggunakan tayamum. Kan jelas. Qala aw talabihi dararun bi badanin aw malin aw bi ghairihima. Di badan dengan tubuh yang tadi kita sebutkan, khawatir dia mati jika pergi mencari air di padang pasir, pergi turun di sumur atau di banjir atau semisalnya, maka tayamum. Sama juga mal, harta, khawatir hilang, khawatir dicuri, maka tidak perlu dia cari air, tidak perlu dia pergi cari air, cukup dia tayamum, dia menjaga hartanya. Dan juga bighairihima, bighairihima, bighairihima seperti tadi yang kita sebutkan, kehormatannya wanita, bahkan para ulama mengatakan termasuk di sini bighairihima, khawatir ada kebahayaan kembali ke selain harta, kata mereka termasuk misalnya adalah memiliki misalnya kambing, beberapa kambing, memiliki misalnya kuda atau keledai. Jika dia pergi mencari air dan membiarkan kudanya atau kambingnya di situ, khawatir hilang, khawatir dicuri, mati kambingnya, dan semisalnya, maka itu semuanya sebab bagi dia untuk bertayamum. Allah ini jelas. Barakallah. Jadi pada dasarnya berarti Allah tidak udimal ma au khifa biisti'malihi. Sebabnya menggunakan tayamum pada umumnya dua. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, khawatir memberikan kebahayaan. Baik kebahayaan di tubuh atau di harta atau selainnya. Ini dua sebab membolehkan orang tersebut menggunakan tayamum. Sama juga para ulama mengatakan jika misal ada orang bersama yang lain, mungkin di dalam safar bersama yang lain, yang mana orang tersebut itu tidak mau berhenti untuk apa? Untuk wudhu, tidak mau berhenti untuk mencari air wudhu dan berwudhu, dan sudah masuk waktu sholat, apalagi waktu sholat yang kedua, seperti masuk sholat asar dan tidak lama lagi masuk maghrib. Mana orang tersebut jika dia turun mencari air, maka khawatir orang yang rombongan bersama dia akan tinggalkan dia. Maka para ulama juga mengatakan boleh orang tersebut menggunakan tayamum. Asal tadi memang dia sudah berusaha meminta dari rombongan berhenti bersalat dari air, tetapi mereka tidak bisa, tidak mau, dan dia khawatir jika dia turun maka dia kena beratan, maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk tayamum. Allahu a'lam bishawab. Kalau ini jelas para ketua. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa seluruh orang yang khawatir ada kebahayaan di tubuhnya, mungkin kebahayaan seperti tadi kulit yang terbakar atau luka yang mana luka tersebut jika kena air akan susah sembuh atau tambah parah, ini orang tersebut boleh menggunakan tayamum. Ini jelas para kebab ikut. Baik. Selanjutnya beliau rahimahullah taala يقول رحمه الله تعالى ويفعل عن ذلك ما يفعل بالماء أو قال ويفعل عن ذلك ما يفعل بالماء سوى نجاسة غير بدن. Setelah kita mengetahui syaratnya tayamum dan sebabnya yang dibolehkan tayamum, mulai di sini boleh atau beliau di sini memberikan semacam kaidah. Qal wa yuf'al 'an dhalika 'an kulli ma yuf'al bil ma'. Yuf'al 'an kulli ma yuf'al bil ma' siwa najasah 'an ghairi dzalik. Beliau di sini ingin memberikan kaidah. Makna kaidah itu bahwa yuf'al 'an kulli ma yuf'al bil ma'. Bahwa air itu, atau tayamum itu menggantinya air. Menggantinya air, menghilangkan hadas. Hilangkan apa?
hadas. Kalau wa yuf'al an kulli ma yaf'al bil ma. Maknanya adalah dia boleh menggunakan berbuat apapun yang dia buat jika dia berwudu menggunakan air. Orang yang sudah tayammum boleh dia salat. Boleh juga dia memegang mushaf. Boleh dia juga tawaf. Boleh dia juga hal-hal yang lain yang telah kita sebutkan yang dibolehkan bagi orang yang sudah berwudu menggunakan air. Ini orang tidak ada airnya. Kita telah mengetahui bahwa mazhabul Hanabila mengatakan tayamum itu menggantikan air, berarti apapun yang boleh kita lakukannya setelah kita berwudu boleh kita melakukannya juga setelah kita bertayamum. Ini yang dimaksud. Ya, berarti tayamum itu adalah barakallahu fikum mengangkat apa? Dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Ya, kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala in kuntum marda aw safarin aw jaa ahadukum aw jaa ahadun minkum al-ghaib aw lamastum an-nisaa fabitu ma'an fatayammamu. Fatayammamu. Baik yang datang dari ghaib membuang hajat besar atau lamastum an-nisaa atau kalian menghubungi atau berhubungan dengan istri falam tajidu ma'an dan kalian tidak mendapatkan air maka fatayammamu. Jelas insyaallah. Dan juga barakallahu fikum hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu arda ketika Rasulullah SAW menyuruh beliaunya menjadi pemimpin pasukan dan beliaunya telah junub dan ketika mau salat subuh ada air tetapi beliau khawatir jika dia menggunakan air di daerah yang sangat-sangat dingin khawatir dia mati. Maka beliaunya bertayammum dan dia menjadi imam kaumnya. Ketika para sahabat kembali ke Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi, maka Rasulullah tersenyum dan membetulkan apa yang dilakukan oleh siapa Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu arba. Jadi yang tadi kita bilang tayammum itu mengangkat dua hadas besar atau kecil. Jelas. Qala Syekh suwa najasa ala ghairi badan. Suwa najasa ala ghairi badan. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini bahwa tayamum itu menggantikan air untuk menghilangkan najasa ala badan faqat. Ala badan faqat. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى سوى نجاسة على غير بدن. Jadi tayamum itu menggantikan air di seluruh hal, di seluruh hukum-hukum air kecuali di beberapa hal saja. Ya, beberapa hal saja. Yang pertama yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan najasah ala ghairi badan. Najasah ala ghairi badan. Jika najasah di baju, ya, najasah di baju, maka tidak bisa kita gunakan tayamum. Kalau ini jelas, ini yang pertama. Insyaallah jelas. Berarti mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil, dan najasah yang di tubuh. Berarti najasah ada dua. Najasah yang di tubuh dan najasah yang di baju. Najasah yang di tubuh, jika tidak ada air, maka boleh kita berusaha menghilangkan zatnya najasah yang di tubuh, dan selanjutnya boleh kita tayammum. Adapun mazhabul Hanabila mengatakan jika najasah di baju, maka tidak bisa kita menggunakan tayammum. Ini yang apa? Yang pertama. Jelas insyaallah. Mengangkat hadas besar, hadas kecil, dan najasah yang di tubuh. Yang kedua, tayammum itu membolehkan duduk di masjid.
Ya, duduk apa? Di masjid. Jika tidak ada air, maka orang bertayamum boleh dia duduk di masjid. Jelas insya Allah. Baik, ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dan telah kita jelaskan dengan mudah bahwa tayamum itu menggantikan seluruh hukumnya wudu kecuali apa yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dengan jelasnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan siwa najasah ala ghairi badan. Allah jelas. Yaqul rahimahullah idza dakhala waqt idza dakhala waqtu fardhin wa ubiha ghairu. Dengan jelas ini barakallahu fikum. Selanjutnya adalah yaqul rahimahullah ta'ala qala idza dakhala waqtu fardhin wa ubiha ghairu. Maknanya adalah termasuk syarat yang para ulama Hanabilah sebutkan yaitu dukhulul waqt al-fariḍah. Maka syarat termasuk syaratnya sahnya tayammum yaitu tayammum yang dibolehkan jika sudah masuk waktunya apa? Salat fariḍah. Jika sudah masuk waktu salat fariḍah. Dan kita telah mengetahui bahwa salat itu ada fariḍah, ada nafilah. Fariḍah itu tidak boleh kita bertayamum dengan tanah kecuali sudah masuk waktunya. Jelas insyaallah. Para Hanabilah mengatakan, kenapa tidak boleh kita bertayamum untuk fariḍah kecuali sudah masuk waktunya? Kata mereka, karena taharah yang menggunakan tayamum itu seakan-akan darurah. Dan darurah itu diukur dengan kadarnya. Maka kadarnya adalah sebelum waktunya masuk salat. Ataupun sudah masuk waktu salat. Sudah masuk waktunya salat, berarti baru dibolehkan untuk bertayamum. Adapun belum masuk waktu salat, maka jangan engkau bertayamum. Imma engkau berusaha mencari air, ya, atau engkau menunggu saja. Siapa tahu ada yang bawakan air, ya, sehingga mereka mengatakan siapa tahu turun hujan. Maka jangan engkau bertayamum untuk salat fardhu sebelum masuk waktu fardhu. Menunggu saja sehingga sudah masuk waktu fardhu dan belum ada air, baru boleh engkau bertayamum. Kalau ini jelas, Pak. Adapun nafilah kan tidak ada waktu yang dikhususkan, nafilah mutlaqah, maka boleh bertayamum ketika di waktunya kita mau salat sunnah nafilah, ya, sunnah nafilah. Ini insyaallah jelas madhab masyhur al-Hanabilah rahimahullah ta'ala. Tetapi ada riwayat dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau itu mengatakan yasuh di kulli waqt. Yasuh di kulli waqt. Berarti boleh bertayamum walaupun belum masuk waktunya apa? Belum masuk waktunya salat. Boleh kita bertayamum. Tetapi jika datang air, jika ada air belum kita salat, maka batallah tayamumnya kita dan harus kita berwudu. Ini madhab yang kedua. Allahu a'lam bissawab. Itu yang kuat tarjih Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwa tayammum itu tidak perlu kita berikan waktunya setelah waktu salat, ya. Jadi tayammumnya boleh walaupun belum masuk waktu salat. Wallahu a'lam bissawab. Qala Syekh wa in wajada ma'an la yakfi taharatan ista'malahu thumma tayammam. Ini bahasan baru. Setelah disebutkan seluruh syaratnya tayammum, beliau di sini mengatakan jika wajada ma'an, jika dia dapat air, tetapi air itu la yakfi,
tidak cukup untuk taharah. Tidak cukup untuk taharah. Maka kata beliau di sini, ista'malahu thumma tayammam. Kata beliau di sini, walaupun tidak cukup untuk taharah, berarti disuruh dia menggunakan air tersebut, walaupun tidak selesai ya taharahnya dia. Contoh, ada orang yang mau mandi junub, airnya sedikit, cukup untuk mencuci kepala dan atas tubuhnya. Adapun bawah tubuhnya tidak ada air, habis air. Atau mau berwudu, di muka dan tangan tidak cukup untuk cuci kaki. Di sini adalah beliau berkata, ista'malahu, tetap dia menggunakan air tersebut dan dia bertayamum juga. Istilahnya dia menggunakan dua ibadah. Ibadahnya taharah dengan air dan juga ibadahnya tayamum menggunakan menggunakan tanah. Apa dalilnya mereka? Beliau berkata rahimahullah ta'ala, dalilnya mereka adalah biqaulillah subhanahu wa ta'ala, aku Nabi sallallahu tidak amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan kalian dengan sesuatu perintahan, maka kalian lakukan dengan semampunya kalian. Kata mereka, orang tersebut dia tetap bisa menggunakan air walaupun setengah tubuh, tetap dia bisa gunakannya. Sisanya karena tidak selesai ibadahnya, taharahnya dia dengan air, maka dia pindahnya ke tayamum. Tetapi dia sudah melakukan perintahannya, yang diperintahkannya akan air. Ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dari madhab Hanabilah rahimahullah ta'ala. Baik, ini insyaAllah untuk majlis ini bi'idznillah subhanahu wa ta'ala, dan sampai sini bi'idznillah, dan insyaAllah akan lanjut di daris yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ulangi, saya minta maaf, tadi saya lagi safar dan baru saja juga sampai ke rumah, masih capek. Insyaallah kita akan lanjut di daris yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ila huna subhanakallah bihamdik. Ila la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Insyaallah ya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah ketemu di daris akan datang dengan sehat dan saya juga segar. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ringkaskan lagi dari sini dan sebelumnya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.